Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu penetapan harga jual, metode penetapan harga. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Karisma Ismika Pratiwi dengan NIM 200310008. Yang kedua ada Siti Kameliana dengan NIM 200310027. Dan yang terakhir ada Radifa Salsa Aliviana dengan NIM 2003136. Bagaimana cara menetapkan harga? Dalam strategi menetapkan harga, Anda harus mengetahui apa tujuannya dan apa targetnya. Tentu saja produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras dalam menentukan harga jual. Karena dalam menetapkan harga harus sesuai dan tepat. Keputusan penentuan harga jual sangat penting dalam perusahaan. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk menentukan harga jual, jika terlalu rendah akan merugikan terus-menerus berakibat pertumbuhan perusahaan terganggu. Apabila penjual yang terlalu tinggi juga akan dapat berakibat larinya konsumen. Perusahaan harus menghitung biaya produk secara tepat dan kemudian menambah laba yang diinginkan. Dengan demikian, manajer menentukan harga jual senantiasa memerlukan informasi biaya produk atau jasa dalam mengambil keputusan penetapan harga jual, mempertimbangkan dalam penentuan harga jual. Tujuan dari penetapan harga. 1. Kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat, atau perubahan keinginan konsumen. 2. Laba sekarang maksimum. Perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan laba sekarang. 3. Pendapatan maksimum. Perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan laba sekarang. 4. Pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memaksimalkan unit penjualan. 5. Skimming pasar maksimum. Kondisi adanya sejumlah pembeli yang memiliki permintaan tinggi, biaya per unit untuk memproduksi volume kecil sehingga dapat mengurangi keuntungan. Penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar dan harga yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing. 6. Kepemimpinan mutu produk. Perusahaan mungkin mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produksi di pasar dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing. Menentukan permintaan. Umumnya permintaan berhubungan berbalik, atau semakin tinggi harga maka akan semakin rendah permintaan. Kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik, meskipun jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin akan turun. Memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya, karena perusahaan ingin mengenalkan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha yang resikonya. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh, mereka profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya. Jenis-jenis biaya dan tingkat produksinya. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. 2. Biaya variabel atau variable cost. Bervariasi langsung dengan tingkat produksi, disebut variabel karena biaya totalnya bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. 3. Biaya total atau total cost. terdiri dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu.
4. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya per unit pada tingkat produksi itu biayanya rata-rata sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Metode penerapan harga. Cost plus pricing method adalah penentuan harga jual cost plus pricing. Cara penentuan harga jual per unit dari suatu produk adalah dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang diinginkan pada unit produk tersebut atau disebut margin. Dalam menghitung cost plus pricing dengan rumus harga jual total sama dengan biaya total plus margin. Dengan demikian, ada dua unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual ini, yaitu taksiran biaya penuh atau full costing atau variable costing dan laba yang diharapkan. Contoh, Tasya mempunyai usaha menjual roti bolu dan mendapatkan order sebanyak 1000 roti untuk sebuah acara pernikahan. Biaya yang dikeluarkan oleh Tasya untuk membuat roti tersebut adalah sebagai berikut. Biaya BB 400.000, PTKL 200.000, POP 100.000. Jika Tasya menginginkan laba sebesar 40% dari biaya total, maka harga total sama dengan biaya total ditambah laba sama dengan 700.000 ditambah 40% dalam kurung 700.000 sama dengan 700.000 ditambah 280.000 sama dengan 980.000. Harga jual per roti sama dengan 980.000 dibagi 1000 sama dengan 980 perak. Markup pricing method. Markup merupakan kelebihan harga jual produk di atas harga beli yang dibebankan pada biaya dasar termasuk laba yang diinginkan. Biasanya para pedagang besar dan pengecer lebih banyak menentukan markup berdasarkan harga jual, sedangkan produsen menentukan markup yang berdasarkan biaya. Kondler menyatakan bahwa salah satu alasan menggunakan markup pricing adalah karena kurangnya ketidakpastian pada biaya daripada permintaan. Dalam menghitung harga jual menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Contoh, toko sandal membeli sebuah merek awet sejumlah 100.000 per buah dengan keuntungan ditentukan 60.000. Harga jual 100.000 ditambah 60.000 sama dengan 160.000. Penetapan harga BEP break-even point. Metode penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan. Keseluruhan rumus BEP sama dengan total biaya sama dengan total penerimaan. Contoh, Abu memiliki usaha jus buah di rumahnya. Abu menetapkan harga jual buah per gelas 7.000, biaya tetap 3.000, biaya variabel per gelas 4.000. Maka titik impas dalam volume dan dalam rupiah adalah sebagai berikut. BEP dalam unit 3.000 dibagi 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 100 gelas. BEP dalam rupiah 300.000 dibagi 1 dikurangi 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 700.000. Jadi jika Abu menjual 100 gelas atau Abu mendapatkan uang 700.000, maka kelebihan menjual dari 100 gelas baru mendapatkan keuntungan. Metode penetapan harga jual berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai bahan referensi. Dalam prakteknya, penetapan harga ini cocok untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli, pasar di mana penawar satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan untuk memenangkan persaingan dan meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Digunakan strategi harga.
Strategi harga jual ini misalnya menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. Metode penetapan harga jual berdasarkan permintaan. Penetapan harga jual dilakukan dengan menganalisis konsumen. Konsumen diminta untuk memberikan pernyataan apakah konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, serta dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Pandi Ciptono menambahkan bahwa metode penempatan harga dikelompokkan menjadi 4 bagian yang terdiri dari yang pertama ada penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau tidak suka dari konsumen. Metode ini mengabaikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan seperti biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua ada metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Yang ketiga ada metode penetapan harga berbasis biaya. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Upaya ini dilakukan oleh atas dasar target volume, laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Dan yang keempat ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Harga jual dan target costing. Target costing ini menargetkan biaya produk atau jasa dengan mendasarkan pada harga jual agar para konsumennya bersedia membayar. Perusahaan menurut target costing harus memperhatikan harga termungkin yang konsumen mau bayar. Pada saat perusahaan menetapkan suatu harga produk baru sebagai penjumlah dari biaya dan laba yang diinginkan. Logikanya, perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk dapat menutup semua biaya dan menghasilkan laba. Cara yang baik untuk menetapkan harga adalah dengan mengetahui berapa yang ingin dibayar oleh pasar. Jika perusahaan menginginkan laba tertentu, biaya targetnya adalah harga target dikurangi laba yang diinginkan. Rumus biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target. Contoh, manajemen menaksir bahwa produk dengan harga jual 1.000 menginginkan laba sebesar 30% dari harga tersebut. Berapa biaya target tersebut? Biaya target sama dengan 1.000 dikurangi 30% dalam kurung 1.000 sama dengan 700. Jumlah biaya target sebesar 700 menjadi patokan perusahaan untuk merencanakan sebaik-baiknya agar produk yang akan dijualnya hanya mengonsumsi biaya 700. Sebelum target biaya ini tercapai, upaya pengurangan biaya terus-menerus akan dilakukan perusahaan. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga jual adalah tahapan di mana perusahaan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi dua, yaitu produk baru atau produk yang belum memiliki konsumen tetap, dan produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Strategi penetapan harga ini juga berhubungan dengan siklus produk atau product life cycle. Untuk produk baru, dalam menetapkan strategi penetapan harga yang efektif untuk produk baru ada dua tahap alternatif strategi penetapan harga, yaitu
1. Harga mengapung atau skimming price. Mematok harga tinggi pada produk yang dihasilkan diharapkan dapat menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum, atau perusahaan memberi keyakinan dengan harga mahal mendapatkan produk berkualitas. Pendekatan ini tetap digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk minim pesaing. Skimming ini dapat membatasi permintaan konsumen sampai perusahaan siap memproduksi secara massal. 2. Harga penetrasi. Mematok harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Strategi ini ditetapkan pada perusahaan yang menjual barang dan jasa yang tidak mempunyai nilai simbolis tinggi. Pendekatan ini juga sangat sesuai pada pasar yang sensitif terhadap harga, disebut penetapan harga penetrasi pasar. Produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga untuk produk lama yang telah beredar. Tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan setelah perkenalan, yaitu 1. Tahapan pertumbuhan. Penjualan produk mengikat terus dari waktu ke waktu. Selain itu, pesaing mulai muncul. Strategi pada masa tumbuhnya perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan harga produk sesuai pasar. 2. Tahap kematangan. Pada tahap ini, perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing. Penetapan harga pada tahap ini menggunakan pendapatan konsumen dan mendiskon produk atau jasa yang dihasilkan untuk menjadi konsumen tetap loyal untuk meningkatkan permintaan dan laba. 3. Tahapan penurunan. Tahapan ini merupakan tahap di mana permintaan konsumen terus-menerus. Strategi yang ditetapkan perusahaan pada tahap ini sebaiknya melakukan potongan harga, mendiskonkan produk, dan mempertahankan harga produk. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.